Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Kita ketemu lagi di pertemuan hari ini. Di pertemuan hari ini kita akan membahas atau menjelaskan secara detail tentang yang namanya IP address dan subnetting. Apa itu IP address dan apa itu subnetting? Tapi pertama-tama nanti kita akan mempelajari dulu materi tentang pengertian dari IP address Bagaimana pembagian dari IP address, bagaimana konfigurasinya baik itu di paket tracer. Paket tracer itu adalah software simulasi untuk jaringan komputer teman-teman. Terus pembagiannya seperti apa Ketika teman-teman sudah hafal atau sudah mahir di IP address, maka teman-teman boleh lanjut ke subnetting Jadi yang wajib teman-teman pelajari di sini ketika teman-teman belajar yang namanya jaringan komputer, teman-teman harus hafal yang namanya IP address Jadi secara singkat itu IP address bisa digambarkan sebagai di situ ada address Address ini berarti dia adalah alamat teman-teman. Alamat untuk apa? Alamat untuk perangkatnya agar nanti ketika kita mengirimkan suatu informasi atau paket data paketnya ini bisa sampai ke tujuan atau perangkat yang dituju atau agar bisa saling berkomunikasi antara perangkat satu dengan yang lainnya Kalau tidak ada IP address, maka perangkat-perangkat yang terhubung itu tidak dapat berkomunikasi atau tidak dapat berbagi informasi antara satu dengan yang lain Makanya IP address ini sangat dibutuhkan atau harus ada ketika kita belajar yang namanya jaringan komputer teman-teman. Wajib. Oke, untuk lebih detailnya IP address secara umum bisa dijelaskan adalah IP itu Internet Protocol Address Ini merupakan alamat perangkat jaringan yang dibentuk oleh sekumpulan bilangan biner. Jadi IP address ini berupa angka teman-teman. Berupa angka berapa, nanti ada pembagiannya atau ada kelasnya Nah, di sini ada dua versi untuk konfigurasi IP address. Yang pertama adalah IP versi 4 dan yang kedua nanti ada IP versi 6 Untuk yang pertama yang akan kita bahas adalah untuk IP address versi 4 di mana dia terdiri dari 32 bit yang dibagi menjadi 4 bagian atau oktat Kalau IP versi 6 itu nanti terdiri dari 128 bit Nah, di sini kita akan membahas tuntas mengenai pembagian dari IP address versi 4 terlebih dahulu Setelah teman-teman hafal teman-teman memahami pembagiannya, baru kita bisa lanjut ke IP address versi 6 ataupun yang subnetting Nah, IP address ini merupakan suatu identitas dari host pada jaringan komputer IP address yang digunakan untuk keperluan LAN atau intranet LAN itu local area network Di pertemuan sebelumnya sudah pernah kita bahas tentang jenis-jenis jaringan komputer Ada LAN, ada MAN, ada WAN Secara umumnya seperti itu MAN itu Metropolitan Area Network, WAN itu Wide Area Network Saya lanjut Digunakan untuk keperluan LAN atau intranet disebut sebagai local IP address. Sedangkan IP address yang digunakan untuk keperluan akses di jaringan internet itu nanti disebut sebagai IP public atau public IP Jadi dibedakan di sini ada dua jenis IP Biasanya untuk IP LAN atau intranet itu biasa disebut dengan local IP Terus untuk yang dihubungkan ke jaringan internet nanti disebut sebagai public IP Lanjut ini adalah pembagian dari kelas IP address Nah, secara umum
sering kita ketahui ya, kalau IP address versi 4 ini dibagi menjadi 3 kelas ya. Walaupun di dalam kelas C ya, di dalam kelas C ini ada 2 kelas lagi, yaitu kelas D dan kelas E ya. Tapi kelas D dan kelas E itu masuk atau digabung ke dalam kelas C ya. Nah, masing-masing kelas ini memiliki range yang berbeda-beda ya. Bisa teman-teman lihat di tabel di sini ya. Ini adalah pembagian kelas IP address. Yang pertama kelas A itu nanti range-nya dari 0 sampai 126 ya. Jadi rank kelas A itu nanti dimulai dari 0 sampai 126 ya. Sedangkan kelas B itu nanti dimulai dari 128 sampai 191 ya. Terus yang ketiga itu adalah kelas C, itu nanti dimulai dari 192 sampai 223 ya teman-teman. Walaupun nanti ada kelas D dan kelas E ya. Kelas D itu nanti dimulai dari 224 sampai 239. Dan kelas E itu nanti dimulai dari 240 sampai 255 angka ini ya. Tapi secara umum biasanya kelas C ini digabung ya antara kelas D dan kelas E. Jadi kelas C ini bisa kita katakan range-nya dari 192 sampai 255 sorry ya. Saya ulangi, kelas C itu nanti bisa digabung ya dengan D dan E sehingga kelas C menjadi range-nya 192 sampai 255 ya. Itu adalah 3 pembagian kelas di IP address ya. Jadi untuk range ini harus teman-teman hafalkan ya, mana kelas A, mana kelas B, dan mana kelas C. Biasanya masing-masing kelas dia memiliki fungsi masing-masing ya atau kegunaan masing-masing. Untuk kelas A itu sendiri biasanya digunakan untuk jaringan-jaringan yang skalanya sudah WAN ya atau Wide Area Network atau luas. Untuk kelas B ini ya biasanya digunakan untuk jaringan-jaringan yang skalanya menengah ke atas atau MAN, Metropolitan Area Network. Sedangkan untuk kelas C ya, ini banyak digunakan untuk jaringan lokal atau LAN, ya, Local Area Network. Misalkan teman-teman dulu di sekolahnya ada lab jaringan. Nah, untuk berkomunikasi antara satu perangkat dengan perangkat yang lain di dalam lab tersebut, nah biasanya IP address-nya pakai IP kelas C. Ya. Kecuali biasanya di situ ada DNS dan gateway. Nah, biasanya DNS ini adalah IP kelas A ya, gateway-nya biasanya IP kelas B, bisa disetting seperti itu ya. Tergantung dari sisi kebutuhannya ya. Nah, selain range ya, di sini masing-masing kelas juga memiliki yang namanya default subnet mask ya. Jadi subnet mask ini secara default ya, ketika teman-teman mengkonfigurasi IP kelas A, maka nanti subnet mask default-nya adalah 255 ya, .0.0.0 ya. Sekali lagi, default subnet mask kelas A itu ada di 255.0.0.0. Slash-nya 8 ya. Kenapa slash 8? Karena hanya tadi dijelaskan kalau IP versi 4 itu terjadi dari 4 bagian ya. 4 bagian itu berarti 1 ya, 2, 3, 4 ya. Masing-masing bagian dipisahkan dengan tanda titik ini ya teman-teman. Jadi ada 4 nih. 1, 2, 3, 4. Nah, slash 8 karena yang aktif ada di bagian pertama saja ya. Jadi 255 ini adalah angka biner ya, jumlah angka biner. Angka binernya per masing-masing bagian mempunyai 8 angka biner ya. Ketika di total, di sini ada 4 bagian ya, berarti 8 kali 4 ya. Sama dengan 32 bit. Kenapa tadi di awal dibahas kalau IP versi 4 itu memiliki panjang 32 bit. Itu dari sini ya.
8 angka biner, 8 angka biner, 8 angka biner, 8 angka biner. Ya. Jadinya di total keseluruhan ada 32 bit. Ya. Untuk subnet mask default kelas A ini sekian angkanya ya, /8. Terus untuk default kelas B, subnet masknya adalah 255.255.0.0 ya. Slash-nya 16. Kenapa slash 16? Karena di sini ada dua bagian yang aktif ya. Masing-masing bagian memiliki 8 angka biner ya. 8, 8, jadinya slash 16 secara default. Ya, sehingga default subnet mask kelas B ada di 255.255.0.0 ya. Dan untuk kelas C ya, ini slash-nya 24 ya. Karena apa? Karena yang aktif di sini bisa dilihat ya. Bisa teman-teman lihat. Ini ada 3 bagian yang aktif ya, atau 3 oktat yang aktif. 1 2 3 ya. 8 8 8 sehingga di total jadi slash 24. Sehingga default subnet mask kelas C adalah 255.255.255.0 ya. Nah, subnet mask default ini akan selalu mengikuti kelasnya ya, teman-teman. Jadi ketika teman-teman konfigurasi kelas A, maka nanti secara default subnet masknya akan mengikuti ya. Kecuali nanti ketika kita sudah mempelajari yang namanya proses subnetting. Ketika kita mempelajari proses subnetting, itu nanti kita akan merubah subnet mask default-nya ya, atau subnet mask bawaannya. Ini bisa kita rubah ya, sesuai dengan kebutuhan atau sesuai dengan peraturan yang ada ya. Bagaimana cara untuk merubah subnetting ya, atau subnet mask itu nanti ada. Tapi di pertemuan hari ini atau pertemuan kali ini kita akan mengupas tuntas dulu untuk konfigurasi IP address, khususnya IP address versi 4 ya. Nah, itu adalah tadi untuk default subnet mask ya. Selanjutnya ada jumlah klien yang bisa terhubung di per masing-masing kelas IP address ya. Untuk kelas IP address kelas A itu maksimal jumlah kliennya itu adalah 16.000 sekian ya. Terus untuk kelas B itu ada 65.000 sekian ya. Untuk kelas C itu nanti ada sekitar 254 klien yang bisa terkoneksi ya. Ini adalah tabel untuk pembagian dari per masing-masing kelas ya, range-nya berapa, subnet mask-nya berapa, kliennya berapa ya. Nah, di sini saya akan coba mensimulasikan ya melalui aplikasi ya, bagaimana cara untuk mengkonfigurasi IP address ya. Pakai namanya aplikasi paket tracer, teman-teman. Aplikasi ini bisa teman-teman download ya. Ini free, ini dari produknya Cisco. Nah, di situ kita bisa belajar yang namanya jaringan komputer ya. Jadi sebelum diterapkan, ya, biasanya untuk simulasinya bisa di aplikasi ini ya. Ini contoh tampilannya, tampilan dari aplikasi paket tracer ya. Nah, di sini saya tidak akan menjelaskan secara detail untuk berbagai fungsi dari masing-masing tools-nya ya. Tapi di sini saya akan coba menjelaskan bagaimana cara mengkonfigurasi IP address itu tadi ya. Yang pertama kita bisa klik device ya. Di sini ada end device, terus pilih PC. Kita klik PC-nya. PC atau laptop sama saja. Nah, di sini sudah ada PC-nya, misalkan PC. Untuk di paket tracer ini, untuk mengkonfigurasi IP address bisa kita klik 2 kali PC-nya. Sehingga nanti akan muncul kotak dialog untuk mengkonfigurasi ya. Di sini ada physical, config, desktop, programming, atribut, dan lain sebagainya ya. Nah, untuk mengkonfigurasi IP address kita ada di namanya menu desktop ya. Di situ ada pilihan yang namanya IP configuration ya, teman-teman. Nah, kalau di paket tracer ketika mengkonfigurasi tampilannya seperti ini. Ini ada IP address ya.
subnet mask default gateway DNS server ya. Ini khusus yang IP versi 4. Untuk yang bawah ini ada IP versi 6. Nah, sebelum kita masuk ke konfigurasi IP address, di sini bisa teman-teman lihat ya. Ketika kita mengkonfigurasi IP itu ada dua cara ya, teman-teman. Yang pertama ada static, yang kedua ada DHCP. Static itu berarti artinya IP-nya tetap ya. Sampai kapanpun dia akan tetap selama si network administratornya tidak merubah IP tersebut. Nah, selanjutnya ada yang namanya DHCP. Apa itu DHCP? DHCP itu kepanjangan dari Dynamic Host Konfigurasi Protocol, di mana IP yang kita konfigurasi dia akan secara otomatis terinput ya. Terinputnya bagaimana? Terinputnya harus melalui server ya teman-teman. Jadi ketika kita akan mengkonfigurasi IP DHCP ini, dia harus ada servernya terlebih dahulu, baru kita bisa melakukan konfigurasi. Kalau nggak ada servernya, itu nggak bisa ya teman-teman. Nah, yang pertama kita akan bahas yang konfigurasi IP secara statik ya. Dicontohkan misalkan di sini saya akan mengkonfigurasi IP kelas A atau menginputkan IP address kelas A ya, contohnya 10.10.10.10 ya. Maka subnet mask defaultnya tanpa kita perlu inputkan, tinggal diklik, itu akan muncul secara otomatis ya. Ini adalah default dari kelas A ya teman-teman. Contohnya sekian. Nanti ketika diklik subnet mask itu akan muncul secara otomatis ya. Kalau kelas B ya, misalkan ada IP kelas B 172.140 ya, .10.1 misalkan. Diklik ya, ini dihapus dulu. Kita klik. Nah, maka selanjutnya subnet mask-nya akan mengikuti ya, sesuai dengan kelas yang kita inputkan ya, kelas IP address yang kita inputkan. Selanjutnya kita hapus dulu ya. Kita akan coba memasukkan atau menginputkan IP kelas C 192.168 misalkan ya 2.1. Kita klik subnet mask-nya. Nah, dia akan mengikuti ya. Sebagaimana di tabel tadi yang sudah saya jelaskan di awal ya. Masing-masing IP address atau masing-masing kelas IP address dia memiliki subnet mask tersendiri ya, teman-teman. Nah, untuk subnet mask kelas C itu ada di 255.255.255.0 ya. Selama tidak kita rubah ya, maka subnet mask defaultnya akan mengikuti kelasnya ya. Jadi subnet mask default itu akan selalu mengikuti kelasnya ya, kecuali nanti ketika proses atau kita belajar yang namanya subnetting ya teman-teman. Ketika kita belajar proses subnetting itu, maka subnet mask-nya yang dirubah ya. Misalkan subnet mask kelas C bisa kita masukkan atau kita inputkan di kelas B ataupun kelas A. Begitu juga sebaliknya ya. Jadi nanti itu di proses subnetting ya teman-teman. Nah, ini adalah contoh konfigurasi IP secara statik ya. Kalau DHCP itu kita memerlukan yang namanya server atau dikonfigurasi melalui satu server khusus ya untuk mengatur ini ya. Jadi IP untuk lainnya itu nanti akan diperoleh secara DHCP ya. Ketika kita klik DHCP maka nanti ketika sudah dikonfigurasi di sini akan muncul atau terisi secara otomatis IP-nya. Ya, jadi penulisan IP atau pengkonfigurasian IP ada dua cara ya. Ada statik, ada DHCP ya teman-teman. Kalau di komputer ya, komputer atau laptop ketika mau konfigurasi IP statik biasanya teman-teman tinggal masuk ke control panel ya. Terus network and internet connection ya. Terus biasanya pilih network and sharing center. Nah, di situ nanti teman-teman tinggal pilih LAN card-nya ya. Kartu jaringan di teman-teman, change adapter setting. Nah, di sini karena laptop saya nggak terhubung ke kabel ya, biasanya pakai kabel ya,
biasanya kita tinggal klik kanan ya bagian Ethernetnya, terus pilih Properties. Nanti di situ akan muncul keterangan ya untuk mengkonfigurasi protokol TCP/IP ya teman-teman. Nah, ini adalah konfigurasi dari kartu jaringan. Pilih yang versi 4 di sini, Internet Protocol versi 4. Kita pilih Properties ya. Nah, ini ketika di PC ya, di laptop ataupun di komputer ya. Itu nanti langkahnya seperti itu. Kita tinggal kalau obtain IP address automatically. Berarti ini nanti ketika kita akan mengkonfigurasi secara DHCP atau otomatis ya. Biasanya kalau WiFi biasanya otomatis ya IP-nya. Tapi kalau statik tinggal diklik use the following IP address ya. Misalkan di sini saya akan tulis kelas A 10.10.10.1 ya. Seperti tadi, subnet mask. Nah, ini akan secara otomatis terisi ya, teman-teman. Terus saya tulis lagi misalkan kelas B 172.140.20.2 ya atau 1 ya. Kita klik subnet mask-nya, dia akan mengikuti juga ya. Yang terakhir misalkan saya akan masukkan kelas C ya 192.168.2.10. Subnet mask-nya secara default dia juga akan mengikuti ya. Jadi subnet mask itu akan selalu mengikuti kelas yang kita inputkan ya. Kelas A ya subnet mask defaultnya berapa. Kelas B dan kelas C juga seperti itu ya, teman-teman. Nah, ini ketika kita mengkonfigurasi IP di real laptop ya ataupun PC ya. Boleh teman-teman coba ya. Nah, selanjutnya ya. Kita bahas lagi ke materi. Ya. Itu tadi dua cara ya, cara mengkonfigurasi IP baik di simulasi ya, aplikasi simulasi pakai tracer namanya ataupun real di laptop ataupun di komputer yang teman-teman punya ya. Boleh silakan nanti boleh dicoba ya langkah-langkahnya. Nah, selanjutnya di sini akan kita bahas struktur dari IP address ya. Nah, yang namanya IP address ya, tadi versi 4 itu dibagi menjadi 4 bagian ya. Oktat pertama, oktat kedua, ketiga, dan keempat. Nah, di sini yang dicontohkan ini adalah IP kelas C ya, 192.168.10.10. Ini nanti ada pembagian antara network ID dan host ID ya, teman-teman. Apa itu network ID? Network ID adalah alamat jaringan. Kalau host ID adalah alamat si perangkatnya ya. Kalau diibaratkan sebagai rumah, network ID ini adalah alamat rumahnya, host ID ini adalah nomor rumahnya ya. Bisa teman-teman lihat di perumahan atau di rumah teman-teman ya, antara rumah satu dengan rumah yang lain itu kan alamatnya sama ya pasti ya. Misalkan desa apa, kelurahan apa, kecamatan apa ya. Itu antara rumah satu dengan rumah yang lain kan sama. Nah, biasanya yang membedakan antara rumah satu dengan rumah yang lain adalah nomor rumahnya ya, teman-teman. Begitu juga ketika kita belajar jaringan komputer ya. Itu namanya ada network ID, alamat jaringan ya. Biasanya antara user satu atau perangkat satu dengan perangkat yang lainnya, network ID-nya bisa sama. Ya. Tapi host ID-nya biasanya harus berbeda. Ya. Jadi syarat kita mengkonfigurasi IP address adalah network ID-nya harus sama, host ID-nya harus berbeda. Ya. Nah, contohnya seperti ini ya tadi. Kenapa IP address versi 4 terdiri dari 32 bit? Angkanya dari sini. Satu oktet ini memiliki 8 angka biner ya. 8 angka biner itu kan ada 1 dan 0 ya, teman-teman. 1 itu aktif, kalau 0 itu tidak aktif ya, teman-teman. 8 8 8 8 jadi totalnya 32 ya. Kalau subnet mask ya. Jadi ketika satu oktet ini angka binernya aktif semua atau satu semua ya, 111 nanti di total jumlahnya ada 255 ya. 255 atau 255 ya. Biasanya kalau saya sebut biasanya pakai 255 ya, biar lebih gampang seperti itu. Nah, ini adalah struktur dari IP address. Ini yang saya contohkan adalah
IP kelas C ya. Kalau kelas B ya tinggal ngikutin ya. Kalau kelas B kan hanya 2 oktet yang aktif ya. Makanya dia slash-nya 16. Kalau ini slash-nya 24 ya. 888. Nah, selanjutnya di sini ada jenis IP address ya. Jenis IP address itu ada IP public dan IP private. IP public ini dipergunakan atau digunakan sebagai pengalaman standar untuk berkomunikasi di jaringan internet. Jadi internet bisa diakses oleh siapa saja. Itu namanya IP public. Ya. Nah, kalau IP private ini digunakan untuk perangkat-perangkat yang berkomunikasi di jaringan intranet atau jaringan lokal. Ya. Jadi biasanya ketika kita mengkonfigurasi IP itu bisa 2 cara ya. Ada mau disetting secara public atau secara private seperti itu. Nah, ini adalah pembagian jenis IP address-nya ya. Ini IP private dibagi menjadi ke dalam 3 rank yaitu 10.0.0.0 ya, ini untuk kelas A atau 172.16.0.0/12 ya, ini kelas B atau 192.168.0.0/16. Ini adalah kelas C ya, teman-teman. Ini adalah pembagian jenis IP address-nya atau IP private dari IP address. Nah, ini selanjutnya ada penggunaan IP khusus ya. Nah, kalau kita lihat tadi secara seksama ya, antara A dan B itu ada satu angka yang terlewat yaitu 127. Nah, 127 ini biasanya digunakan untuk IP loopback ya. Sedangkan ada untuk IP private untuk automatic address itu ada di 169.254.0.0/16 ya. Nah, itu mungkin adalah pemaparan dari jenis-jenis IP ya, terus cara mengkonfigurasinya seperti apa, baik di simulasi ataupun di real laptop atau komputer ya teman-teman. Jadi kedepannya mungkin kita lebih banyak pakai simulasi ya agar lebih jelas, lebih paham begitu teman-teman. Itu mungkin materi yang bisa saya paparkan untuk bagaimana atau pengertian dari IP address, pembagiannya, cara penulisannya dan lain sebagainya ya. Demikian dari saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.